Video kali ini akan menceritakan tentang cinta tak sampai antara Rizka dan Raka. Rizka adalah gadis sederhana berusia 25 tahun, anak pertama dari 3 bersaudara. Ia tinggal di kota kecil dekat pegunungan bersama keluarganya yang cukup konservatif. Ayahnya adalah seorang pensiunan tentara, sedangkan ibunya ibu rumah tangga yang keras dalam nilai-nilai keluarga. Raka, seorang pria berusia 27 tahun, bekerja sebagai teknisi listrik di proyek pembangunan jalan yang sedang berlangsung di kota Rizka. Mereka bertemu di sebuah warung makan ketika Rizka sedang membeli sarapan untuk keluarganya. Raka tidak sengaja menjatuhkan gelas kopi dan tangan mereka bersentuhan saat sama-sama memungut pecahan kaca. Sejak saat itu mereka sering bertemu, kadang di warung, kadang di pasar, atau di jalan ketika Rizka pulang dari mengajar di sekolah TK. Raka mulai tertarik pada Rizka karena kesederhanaan dan kebaikannya. Rizka pun mulai menyukai Raka karena tutur katanya yang sopan dan perhatiannya yang tulus. Selama 6 bulan mereka menjalin hubungan secara diam-diam, Raka tahu bahwa keluarga Rizka sangat ketat dan tidak mudah menerima orang luar, apalagi yang tak setara. Dalam pandangan mereka, Rizka tak berani bercerita pada orang tuanya, tapi di balik diamnya ia menaruh harapan besar. Raka sering mengantar Rizka pulang dari pasar dengan alasan pura-pura lewat. Mereka saling bertukar kabar lewat pesan singkat. Hubungan mereka sederhana, tak pernah mewah, tapi penuh dengan rasa. Mereka pernah duduk di tepi sawah sore hari hanya untuk saling bercerita dan tertawa. Namun cinta tak bisa disembunyikan selamanya. Suatu hari, adik Rizka memergoki mereka berdua di taman kota. Tanpa sepatah kata pun adiknya pulang dan melapor pada orang tua mereka. Malam itu, rumah Rizka berubah menjadi medan perang. Ayahnya marah besar. "Kamu anak perempuan, jangan membuat malu keluarga," bentaknya. Ibunya pun tidak kalah keras. "Dia itu siapa? Cuma teknisi. Kamu lulusan sarjana, masa depanmu bisa lebih baik." Rizka hanya bisa menangis. Ia mencoba menjelaskan bahwa Raka adalah orang baik, rajin bekerja, dan tidak pernah menyakitinya. Tapi semua kata-kata itu tak dianggap. "Selama kami masih hidup, jangan harap kami akan merestui kalian," ucap ayahnya tegas. Sejak malam itu, Rizka dilarang keluar rumah tanpa ditemani. Ponselnya disita, dunia Rizka seketika mengecil. Raka pun tak bisa menghubunginya lagi. Yang tersisa hanyalah sunyi dan rindu yang tak tersampaikan. Meskipun tak bisa menghubungi Rizka, Raka tak tinggal diam. Ia menulis surat dan menitipkannya lewat teman Rizka di sekolah. Dalam suratnya, Raka mengatakan, "Aku tak punya harta, tapi aku punya niat untuk membahagiakanmu. Jika aku harus menunggu, aku akan menunggu. Tapi jika kamu menyerah, aku pun akan pergi dengan tenang." Rizka membaca surat itu sambil menangis. Ia melawan, ingin berjuang, tapi ia juga tak ingin menjadi anak durhaka. Di sisi lain, hatinya menjerit karena cinta yang tulus sedang disiksa oleh aturan dan gengsi. Waktu berjalan, 2 tahun sudah berlalu sejak malam itu. Rizka kini menjadi guru tetap di sebuah sekolah dasar. Ia lebih pendiam, senyumnya tak selebar dulu, orang tuanya masih menjaga ketat pergaulannya. Mereka mencoba menjodohkan Rizka dengan pria-pria berkelas, menurut mereka, tapi tak satu pun berhasil. Rizka pindah ke kota lain, ia melanjutkan karir dan pelatihan menjadi teknisi ahli yang cukup dikenal. Ia pernah datang ke rumah Rizka untuk melamar dengan pakaian rapi dan sopan santun, tapi ditolak di pintu gerbang tanpa diberi kesempatan bicara. Mereka tak saling berkabar lagi, tapi di dalam hati mereka rasa itu belum mati, masih hidup walau luka. Suatu pagi, Rizka mendapat kabar bahwa Raka mengalami kecelakaan kerja di luar kota. Ia mengalami luka cukup parah di kaki dan sedang dirawat. Tanpa pikir panjang, Rizka nekat pergi ke kota itu, berbohong pada orang tuanya bahwa ia ikut pelatihan guru. Ia menangis saat melihat tubuh Raka berbaring lemah. Raka terkejut melihat Rizka datang, tapi wajahnya langsung cerah meski lemah. "Aku pikir kamu sudah benar-benar pergi," kata Raka pelan. "Aku nggak pergi, cuma
terjebak dalam dinding keluarga, jawab Rizka. Hari itu mereka saling berjanji untuk tetap kuat meski tanpa restu. Setahun kemudian, Rizka memutuskan untuk hidup mandiri. Ia pindah ke kota tempat Raka tinggal, bekerja di sekolah swasta, dan menyewa rumah kecil. Mereka hidup bersama tapi tidak menikah secara resmi karena keluarga Rizka belum memberi restu. Bukan karena tak mau, tapi karena mereka tak sanggup lagi menunggu izin yang entah kapan datangnya. Beberapa kerabat mencibir, sebagian teman menjauh, tapi Rizka dan Raka memilih jalan yang mereka anggap benar. Mereka hidup dalam kesederhanaan dan saling mendukung, tidak ideal tapi nyata. Di suatu pagi Rizka menulis di buku harian, cinta kami mungkin tidak sampai di pelaminan dengan tepuk tangan keluarga, tapi kami sampai pada tempat di mana kami bisa saling menjaga, tanpa topeng, tanpa syarat. Kadang cinta sejati memang harus melawan dunia bahkan orang tua sendiri.